Hafiz, Reza, Gilang, silakan dibuka. Afifah, belum kelihatan wajahnya. Baik, oke. Selamat pagi, Assalamualaikum semua. Sehat semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Oke, baik. Baik, kita melanjuti yang kemarin. Sebelum kita mulai, apakah ada pertanyaan atau kesulitan teman-teman dalam menyiapkan bab 1 kajian hukum dan kelembagaan tentang proyek teman-teman? Reza, ada kesulitan? Sejauh ini saya masih melakukan progres Pak dengan Fauzi sama Hafiz di bab 1 kemarin dan bab 2. Nanti pas share screen bisa Bapak cross check. Oke, baik ya. Berarti nggak ada masalah ya, jadi saya tinggal cross check aja ya. Jadi nanti ditulis lebih rapi, setelah ini siapkan PowerPoint-nya ya, untuk presentasi ya. Gitu Reza. Iya Pak. Oke, baik. Oke, saya lanjut lagi ke Fadli. Ada kesulitan? Oh, belum buat. Hmm. 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 Di utara. Oke, nanti kita bahas. Nanti saya catat ya, kita bahas bareng-bareng ya untuk penentuan trase ya. Kesulitan pertama ya. Oke, baik. Ada lagi kesulitan kedua? Ada lagi nggak? Sementara itu lagi ya, belum ada ya. Baik, terima kasih. Kita masuk lagi. Ini saya coba kumpulkan masalah-masalah dulu yang utama ya. Siapa? Yasmin? Ada pertanyaan? Belum ada sih, Pak. Saya sekelompok sama Fadli. Oh, sekelompok dengan Fadli ya. Oke, baik. Berarti kasusnya sama ya. Iya, Oke, Pak. baik. Kalau gitu, Mario. Mana Mario? Mario, ada masalah? Sampai saat ini masih ada progres saya sih, Pak. Progres saja. Ada kendala Iya, Pak. nggak? Kemarin cuma agak bingung nentuin tolnya aja sih, Pak. Sekarang udah dapet tolnya?
Ya, tapi sekarang udah dapat Pak, lagi di progres. Lagi di progres ya. Oke. Kemudian kelompok berapa sekarang? Oh, Jalu. Iya Pak, untuk kelompok saya itu sudah berprogres, sudah ada penentuan prasinya juga Pak. Ya, nggak ada masalah? Tidak ada Pak. Nggak ada masalah Paling ya. nambahin ini sih Pak, buat yang Apa? nge-breakdown untuk kajian hukum dan kelembagaannya itu hukum dan kelembagaan dari KPBU Jalan Tol yang kita kaji atau secara umum ya Pak? Secara umum Paling itu sih Pak, belum dapat ya. iya iya lah, masih nge-breakdown sih Pak. Jadi kajian hukum dan kelembagaan KPBU-nya atau seperti apa gitu. Jadi masih Oke. nge-breakdown di situ sih Pak. Sementara ini yang didapat gimana? Yang kamu bisa ambil? Dari terkait KPBU ada, cuman masih belum bisa menatanya gitu Pak. Awalnya harus bagaimana, terus akhirnya seperti apa gitu loh Pak. Jadi masih rancu aja. Masih rancu. Terkait kajian hukum ya KPBU. Ini sambil diskusi boleh ya. Nanti kita masuk satu-satu, nanti kita bahas ya. Saya pengen nanya juga. Karena ini Iya, berkaitan untuk semua boleh. kelompok juga. Dua-duanya tadi, pertanyaan tadi. Adit, kalau kamu mau punya usaha, kamu perlu cari partner nggak? Iya, perlu cari partner Pak. Cari partner. Nah, kalau kriteria kamu untuk cari partner gimana? Terus nanti usahanya bentuknya kayak apa? Kamu udah bisa perkirakan nggak? Ya, bisa perkirakan. Nah, jadi kalau kamu misalnya mau buat CV atau PT atau apa usaha daerah, ya kan ada yang kecil ada yang besar gitu ya. Ya, partnernya akan berbeda nggak? Berbeda Pak. Berbeda ya. Berarti kalau KPBU sama juga nggak kita cari partner tuh? Kan kerjasama pemerintah dan badan usaha kan ya. Iya Pak. Betul. Kalau Adit sendiri kalau cari buat usaha, paling nggak kan punya kriterianya. Nanti badan usaha siapa aja yang kamu mau cari ya, atau partnernya siapa saja yang kamu mau ambil ya. Iya Pak. Betul. Nah Iya. sekarang kalau pemerintah, dia sudah punya daftar nggak kira-kira investor mana saja yang bisa diajak sebagai partner bagi pemerintah? Punya nggak? Dia punya kelompoknya nggak? Pasti punya sih Pak. Apa namanya punya sesuai dengan yang tadi Bapak bilang, dia daerah kan atau seperti apa gitu. Pasti dia punya masing-masing skupnya. Terus investornya harus dari dalam negeri atau harus dari luar negeri? Mungkin bisa keduanya Pak. Kalau emang itu skala besar atau proyek strategis nasional mungkin bisa aja mungkin dari luar negeri atau kayak IKN gitu pasti nggak mungkin hanya mengalahkan dalam negeri doang sih Pak. Oke. Pasti luar negeri juga. Berarti kamu udah bisa identifikasi kan kira-kira bentuknya kayak apa nanti ya? Benar nggak? Iya Pak, baik. Iya sih Pak. Jadi kita mulai dari sana dulu yang memudahkan. Kadang-kadang kan kita agak sulitnya, kita usaha kita kayak apa, badan usahanya kayak apa. Yang jelas pemerintah dan badan usaha kan ya. Dan pemerintah sudah besar kemampuan untuk membiayainya. Gitu. Kalau pemerintah hanya bisa 10%, berarti kan 90% dari investor ya, badan usaha ya. Iya Pak. Investornya hanya satu perusahaan aja atau gabungan dari beberapa perusahaan. Gitu. Mungkin Kan bisa kayak Iya, kayak Pak. IKN katanya satu, maunya rencananya Cina aja misalnya, ternyata nggak semuanya disanggup kan ya. Iya Pak. Mau nggak mau cari dari Arab nggak? Mau cari dari negara lain nggak? Iya pasti cari dari negara lain juga sih Pak. Nah, tuh. Nanti kalau tidak hanya satu perusahaan atau satu perusahaan, tapi dari beberapa perusahaan, investornya yang harus pikirkan, kan berarti ada pembagian saham ya. Iya Pak. Betul. Berarti kan ada aturan gimana ya komposisinya ya. Nanti siapa yang jadi komisarisnya, pembagiannya kayak apa, organisasinya kayak apa. Nah itu secara nggak langsung bentuknya semacam itu. Nanti kita tinggal lihat contohnya apa kita pakai dalam studi kelayakan ini. Ini berlaku untuk semua ya. Ya.
berlaku untuk semua. Dalam studi kelayakan ini kan kita hanya menampilkan beberapa teori yang ada kan ya, yang telah diterapkan di beberapa negara kan ya. Kalau dari beberapa perusahaan biasanya bentuknya A gitu ya. Nanti kita cari aja. Kalau perusahaan ini kita bentuknya B misalnya. Nah, yang paling bagus mana dari A, B atau C gitu ya. Nanti tentukan. Nah, untuk proyek kita diarahkan bentuk apa? Strukturnya kayak apa gitu. Tergambarkan? Ya, tergambarkan sih Pak. Baik. Ada lagi kendala lagi yang lain? Cukup, Adit? Atau ada lagi? Nanti Dari pas saya, presentasi aja kalau ada masalah tampilkan aja ya. Jadi dalam progres ini teman-teman boleh menampilkan Pak, saya punya masalah di A, B, C gitu ya. Jadi kita diskusi di situ ya. Oke, siap. Oke, baik kalau gitu prolognya sudah, kita mulai. Kita dari kalau kemarin kelompok 2, Adit ya, kelompok Adit ya. Sekarang saya mulai dari kelompok 6 boleh? Kelompok 6 udah siap? Udah presentasi progresnya? Reza, Faizi Bobo, Aprianto, Reza, Baik Pak. Reza. Oke, Nah, silakan Reza. filenya ada di Fauzi, dia sedang di toilet Pak. Kamu punya backupnya Pak? Bentar Pak, ini saya lagi minta. Ya kalau di toilet udah nggak bisa ngirim nanti. Saya ini file. Ini Pak, saya share sini ya Pak. Oke, silakan. Sudah terlihat belum Pak? Sudah, diperbesar, Reza? Diperbesar ya Pak. Iya, oke lagi, biar kebaca lagi sedikit lagi Reza. Ini Pak, Dikit lagi, lagi. Sudah Pak? dikit lagi, biar bacanya enak. Nah, gini cukup. Jadi sepintas langsung bisa baca cepet saya. Begini Pak, saya Oke. jadinya ngambilnya sama kelompok saya Fauzi di ruas tol Ciawi Sukabumi seksi 1 Pak. Apakah Nah, bisa Pak? boleh? Nggak apa-apa. Ya Pak. Terus habis itu ini rumusan masalahnya Pak. Bentar Pak. Nah, oke. Reza, ini kan kalau ini kita kamu buat kayak semacam skripsi tugas akhir ya. Ya, jadi ada rumusan masalah dan tujuan gitu ya. Ya, perhitungannya ya. Benar, Reza? Iya Pak. Nah, kamu bentuknya nggak semacam ini, Reza. Kamu nanti bisa searching mengenai studi kelayakan berkaitan tentang kajian hukum atau ya lihat aja studi kelayakan. Nanti di latar belakangnya secara nggak langsung itu menggambarkan kenapa harus ada segala macam itu secara umumnya bukan kelihatan gitu. Jadi kita nggak perlu menyampaikan rumusan masalah atau tujuannya, tapi kita mencari apa kelayakan daripada satu proyek gitu ya, kelayakan satu proyek. Nah, kamu proyeknya adalah pembuatan jalan tolnya gitu, arahnya ke sana, ya. Nanti diedit, nanti
udah diskusi sama yang kemarin siapa, Raka ya, Adit ya. Ya, nanti cek lagi ya. Jadi nanti kalau andai kata teman-teman dapatkan studi kelayakan dari tugas akhir ataupun tesis, teman-teman boleh ambil, tapi jangan semuanya diambil di bab satunya. Teman-teman harus kombinasi dengan studi kelayakan pada satu proyek tertentu. Jadi nanti pembahasannya agak berbeda bagian-bagiannya, gitu. Ya, nggak apa-apa, teman-teman ngambil di sini boleh-boleh saja. Itu kan sebagai satu cara untuk mendapatkan referensi tentang suatu proyek. Itu boleh-boleh saja. Oke, lanjut Reza, nggak apa-apa. Coba lanjut, saya mau lihat lagi. Bentar Pak. Ya. Nanya dulu Pak sebentar. Ya, silakan. Format kita kan masih yang seperti yang tadi Reza tunjukkan ya Pak, yang seperti tugas Ya. akhir Pak. Berarti yang Ya. salah itu format si Nah, ini nggak ada isinya. Ini permasalahan, manfaat sama sistematika itu nggak ada. kalau berarti bahasannya ya Pak yang harus Iya, iya. Nanti akan berbeda isinya, topiknya gitu ya. Pak ya. Gitu. Nanti dibenerin tuh. Coba lanjut, silakan lanjut coba. Nih. Nah, ini kau ini kan udah tugas akhir ya, ini bukan ini yang kita pakai. Ya. Berarti untuk tolnya ini diganti lagi atau bagaimana Pak? Dari kelompok Tolnya saya. boleh-boleh saja. Tolnya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, nggak ada masalah situ. Boleh-boleh aja. Gitu ya. Itu boleh-boleh saja. Nggak apa-apa. Tapi bukan bentuknya semacam itu. Baik Pak. Ya. Oke. Reza dan teman-teman sudah searching nggak studi kelayakan dari satu konsultan, jika ataupun apa yang lain? Selain dari studi, sudah searching belum? Sudah mendapatkan referensi lain nggak? Contoh untuk membuat nyusun studi kelayakan? Sudah Pak. Dari yang jelas bukan tugas akhir. Iya sudah. Tapi ya Ada. cuma agak susah sih Pak nyarinya Pak. Buat referensinya. Referensinya. Kamu nyarinya gimana coba? Caranya gimana? Kalau buat referensi studi kelayakannya kita udah dapat tapi di beberapa tol lain gitu Pak. Nah, contoh yang kamu dapat apa? Cuma kalau yang buat tol Ciawi Sukabumi ini kita dapatnya yang bentuknya udah kayak tugas akhir sih Pak. Yang tugas akhir? Iya, kalau selain buat tugas yang akhir ada nggak? Bentar Pak. Kita juga nemuin yang bentuknya jurnal sih Pak. Selain jurnal dan selain tugas akhir. Oke Pak. Tapi dari konsultan di luar itu. Nanti jurnal dan tugas akhir itu contoh perhitungannya. Nanti yang teman-teman pergunakan. Ya, melengkapi teori yang ada ya. Itu yang tugas akhir atau jurnal ataupun tesis gitu ya. Sejauh ini itu sih Pak. Paling kita kalau ngelihat yang studi kelayakan kita ngelihat kemarin kita sempat lihat yang beberapa kelompok teman kita juga Pak. Ya paling itu sih Pak. Kalau yang sumber-sumber kita paling kita banyaknya dari yang udah bentuknya jurnal, yang udah bentuknya tesis gitu sih Pak. Nah itu kalau bisa jangan itu ya jangan yang jurnalnya. Mohon maaf, bukan nggak bisa,
itu dipergunakan untuk perhitungannya, analisa-analisanya. Contoh misalnya masuk AMDAL-nya, kemudian masuk finansial dan ekonominya, kemudian masuk ke teknisnya, itu bisa kita pergunakan. Karena itu hampir sama persis dengan proses penulisan di pedoman yang ada gitu ya. Tapi untuk yang di bagian awal penulisannya, contoh untuk penjelasan satu daerah, kan kita perlu mendapatkan informasi yang cukup luas gitu. Mungkin di tesis ataupun di tugas akhir itu mereka nggak bahas secara itu. Padahal secara nggak langsung kita ambil contoh kayak di tol Sukabumi misalnya, banyak masalah hukum nggak di sana? Kenapa harus dibuat situ jalan tol di situ? Kan itu pertanyaannya kan ya. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang harus kita jawab gitu ya. Kita ambil contoh misalnya di Sukabumi segala macam untuk tol itu dia mempercepat atau merupakan jalur alternatif nggak untuk mencapai Bandung misalnya? Atau mempercepat waktu nggak dari Bogor ke Sukabumi? Iya, Pak. Iya, gitu. Kemudian Sukabumi itu banyak daerah rekreasi nggak? Atau banyak tempat yang menjadi objek tujuan orang untuk datang ke sana dari Jakarta misalnya? Banyak, Oh. Pak. Banyak. Berarti kan Iya, banyak harus lalu lintas yang harus disiapkan kan ya? Kalau banyak objek yang bisa dipakai untuk sebagai pusat destinasi dari beberapa lokasi yang ada, maka harus disiapkan alternatif jalan kan ya. Kondisi jalan yang sekarang kan nggak bagus kan gitu kan ya. Bukan nggak bagus, tapi nggak mencukupi gitu ya dengan kepadatan yang ada. Berarti harus siapkan alternatif. Nah, ketika kita menyiapkan alternatif jalan, ya misalnya jalan tol semacam itu, banyak nggak regulasi yang akan bertentangan atau mendukung dari proyek tersebut gitu. Contoh kayak Sukabumi, pertumbuhannya cukup tinggi nggak pertumbuhan penduduknya, PDP-nya? Tinggi, Pak. Enggak. Tinggi. Kalau tinggi berarti kan pusat pertumbuhan ekonominya, perumahan segala macam cukup menjanjikan kan ya. Kalau perumahan bagus, menjanjikan, itu pasti setiap rumah punya kendaraan nggak? Biasanya gitu, Pak. Iya, biasanya gitu. Kemudian di Sukabumi cukup besar nggak tempat untuk orang bekerja, berbisnis? Hubungan pekerjaannya lumayan, Pak. Lumayan, tapi paling banyak di mana bekerjanya? Di Jakarta, Bogor, di- Sentul, atau di mana? Di luar Sukabumi? luar Sukabumi, Pak. Di luar Sukabumi. Berarti kan harus ada pergerakan kan ya orang ya? Iya, Pak. Ambil contoh kenapa sih dibuat kereta cepat Bandung-Jakarta gitu? Iya. Ya kan sebetulnya ada solusi yang paling banyak. Orang Bandung banyak yang kerja di Jakarta. Pagi sampai malam ada di Jakarta, malamnya ada di Bandung. Pulang lagi gitu kan, pulang pergi kan ya. Jadi kalau pakai mobil tuh menghabiskan biaya cukup besar gitu ya. Maka disiapkan kereta dulu. Nah kereta kurang cepat, maka disiapkan kereta cepat kan gitu kan ya. Nah sekarang sama dengan Sukabumi. Mereka lebih banyak dikerjanya di Jakarta misalnya, maka butuh transportasi untuk ke Jakarta karena pusat bisnisnya ada di Jakarta kayak gitu. Tapi orang Jakarta butuh liburan di mana? Di Sukabumi misalnya. Berarti kan ada pergerakan dari Jakarta ke Sukabumi gitu kan ya. Jadi ada Sukabumi juga merupakan daerah-daerah yang bisa menimbulkan bangkitan ekonomi gitu. Tiap pusat-pusat wisata itu sebagai bangkitan ekonomi. Nah, kalau itu peluang ada, kemudian kita buat jalan, itu ada nggak regulasi yang di sekitarnya? Ini kan berkaitan kelembagaan regulasi dan pelanggan ya. Apakah di dalam perencanaan tata kotanya itu sudah disiapkan untuk pengembangan 5-10 tahun ke depan? Gitu. Nah, ini berkaitan dengan bab 1 arahnya ke sana isinya. Oh, ternyata sudah dibuat perencanaan 5 tahun 10 depan, 5 sampai 20 tahun misalnya. Jangka pendek ataupun jangka panjangnya. Itu dibutuhkan jalan tol gitu ya. Tapi tidak ada masalah di situ. Anggaran Pemdanya tidak mencukupi, berarti sumber dari apa? Nah, itu kita cari. Kalau misalnya perencanaan sudah ada tapi belum mendapat persetujuan dari DPR, nah itu harus bagaimana? Atau regulasinya belum mendukung itu harus bagaimana? Nah, itu dikaji. Itu kajian hukum dan kelembagaannya. Nanti sumber-sumbernya kayak apa. Jadi kita melihat daerahnya itu isinya semacam itu untuk bab 1-nya. Nanti teman-teman berkaitan untuk kajian ekonomi, teknis itu bisa lihat dari kajian yang telah dilakukan dalam tugas akhir atau skripsi, dan itu lebih banyak kecenderungan ke sana. Tapi untuk hukum kadang-kadang belum ada, dia belum bahas secara umum di situ. Nah, untuk itu teman-teman harus searching dari
hasil studi kelayakan dari proyek-proyek yang tol yang sudah ada yang dikerjakan oleh konsultan gitu. Jadi biasanya laporan akhir ya final report itu biasanya tentang proyek-proyek tertentu bisa dilihat kajiannya bentuknya kayak apa. Ya, begitu. Terjawab, Pak Uji? Terjawab. Reza? Gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Berarti jadi secara langsung lebih didetailkan lagi ya, Pak, di bagian bab satunya, Pak. iya, jadi berkaitan tentang lokasinya, lokasi yang teman-teman mau bahas itu, fokusnya ke Ya, sana. sumber hukumnya gitu ya, Pak. Iya, gitu. Oke, Ya. baik. Terima kasih, Pak. Nanti ini untuk teman-teman semua bisa searching, bisa dibaca yang saya berikan ya kemarin ya. Panduan-panduannya isinya, apa yang harus kerjakan itu poin-poinnya diambil aja diisi. Cari informasi tentang itu. Nah, kalau udah dapat proyek-proyek yang sudah ada, teman-teman boleh untuk melengkapinya, boleh searching. Contoh misalnya, kepadatan penduduk adanya di mana? Gitu. Oh, mungkin di tesis ada, boleh dipakai. Atau dari publikasi ada, boleh dipakai. Tidak apa-apa. Jadi untuk mendapatkan data yang lain, boleh dari sumber yang lainnya. Tapi bentuk tulisannya, teman-teman bisa ambil dari contoh yang berdekatan dengan apa yang kita kerjakan. Gitu. Yes. Gitu. Jadi nggak salah mengambil referensinya. Hanya untuk tahap awal itu tempas. Nanti di bab atau kajian berikutnya dia akan sangat efektif dipakai. Jadi memudahkan teman-teman untuk melakukan kajian yang lain. Di sini terlambat, tapi di bagian lain teman-teman sudah bisa lebih cepat. Ya konsekuensinya semacam itu enggak apa-apa. Ya, terjawab? Baik, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Reza ya. Nanti diedit ya. Nanti kita Ya, lihat ya. Pak. Nanti saya gitu. Ada pertanyaan lagi? Untuk apa? Alternatif jalannya gimana? Atau hanya satu aja atau ada dua, ada tiga? Kalau untuk tolnya cuma itu sih, Pak. Jawa Sukabumi itu, Pak. Cuma satu. Iya. Nggak disiapkan alternatif lain. Jadi kan ketika kita perencanaan jalan tol, kan kita memilih jalurnya ya. Perencanaan konstruksi jalan tol ya. Jalan tol. Jalan raya ya. Benar ya. Nah sekarang bagaimana kita menentukan jalur 1, jalur 2, jalur 3 gitu alternatifnya? Atau hanya satu aja? Lebih enak ya, contoh yang paling gampang. Zi, misalkan kamu cari calon istri. Kamu pilih cuma satu aja atau ada beberapa yang kamu pilih? Dari beberapa Enaknya? jenis. Dari beberapa, dari yang terbaik, dari yang ada, berarti kamu pilih satu gitu ya? Ya, Tapi Pak. kalau satu kamu harus berpikir nggak? Iya, sih, Pak. Nyerah aja udah terpaksa, nggak ada yang lain Pak. Ya udah, kalau itu kita nggak punya keterbukaan untuk mengeluarkan satu keputusan gitu kan ya. Tapi kalau ada pilihan kan kita bisa tentukan. Ini loh, kita ambil contoh di lokasi A ternyata tuh banyak motong perumahan lajurnya gitu. Jadi biaya yang dikeluarkan cukup tinggi nggak? Untuk pembebasan lahan ya, Pak. Iya. Pembebasan lahan, segala izin-izin segala macam kan berkaitan hukum segala macam kan ya. Dari lajur yang pertama kan ya. Nah itu jadi kita pertimbangan, kemungkinan nggak akan kita pilih untuk yang losi ini, untuk dari segi ini. Tapi mungkin dari segi pendapatan, kalau jalan tol itu melewati daerah yang padat, menguntungkan nggak bagi penduduk sekitarnya? Menguntungkan, Pak. Menguntungkan. Berarti kalau dari segi kesulitan besar sekali, itu nggak oke, tapi dari segi pemasukan oke. Nah ini kan kita dalam menentukan kan akan repot gitu ya. Betul nggak? Kalau hanya satu pilihan, ya dan tidak kita gampang. Tapi kalau ada beberapa pilihan, kita susah menentukan pilihannya. Nanti di situ kamu bisa mempergunakan dalam pengambilan keputusan mana yang mau kita pilih dengan decision multi kriteria decision making gitu ya. Jadi dari beberapa kriteria kita tentukan jalur mana yang paling bagusnya gitu. Ya, jadi itu biasanya untuk penentuan jalur kita yang paling mudah metodenya adalah AHP, Analytics Hierarchy Proses. Jadi beberapa kriteria gitu ya. Itu nanti itu bisa kita pergunakan untuk menentukannya. Begitu. Ya, jadi usahakan nanti buat aja jalur yang lain, kamu lihat yang dibebaskan tuh apa saja daerah situ. Ya.
berkaitan dengan teknik dan ekonominya, masukin saja sebagai dasar untuk kita pilih nanti 1 dan 2-nya. Gitu. Ya. Jadi ada pertimbangan, nggak hanya 1. Gitu. Terjawab? Oji, Reza? Ya. Minggu depan harus selesai ya. Ini cuma tambah aja nih progres terakhir di sini. Ya, minggu depan kita offline. Teman-teman coba cari tempat kelasnya. Biasanya kalau hari Senin kayak gini di ruang 209 itu kosong. Tapi kalau misalnya cari yang lebih luas, boleh-boleh saja. Gitu ya. Kita mulai jam 8 minggu depan. Disiapkan PowerPoint-nya, gitu ya. Tulisannya lengkap, terus buatkan PowerPoint. Oke, Ozi? Yang Baik, Pak. bertanya Pak, untuk minggu depan tuh berarti presentasinya bab 1, bab 2 ya Pak? Bab 1, fokus ke bab 1 kajian hukum, dan bab 2 boleh. Ya, Oh, bab 1, untuk bab minggu 2. depan fokusnya masih ke bab 1. Bab 1, ha. Oh ya Pak. Rempet ke bab 2 boleh. Baik Ya. Pak. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Cukup mungkin Pak. Kalau dari Cukup. kelompok 6 sudah cukup Pak. Terima Oke. kasih Pak. Terima kasih ya, dilanjutkan. Nanti progresnya yang ada tadi taruh di drive ya, yang hari ini ya. Ya Pak. Oke, baik. Kalau gitu kita lanjut ke kelompok 5. Izin share screen ya Pak. Oke, silakan. Iya Pak, dari kajian kemarin kita Ya. akhirnya ganti ruas jalan tol di Serpong Cinere. Nah, ini di bab 1 tentang latar belakangnya. Ini lokasi proyeknya. Ini deskripsi singkatnya tentang proyek tersebut. Ini acuan normatifnya. Ini bab 2-nya tentang tujuan KPBU. Ini bab 3-nya tentang kajian hukum dan kelembagaan. Oke, kamu udah dapat ya data cukup lengkap sini ya. Iya Pak. Oke, udah dapat lengkap. Ya. Nah, tahap awal, coba kita lihat data. Ini kan udah keluar rupiah-rupiah semua nih. Ya, udah keluar rupiahnya semua kan ya. Ya, betul ya. Berarti kalau ada 10 kilo, 1 kilonya itu berapa rupiah biayanya? 1 kilonya berapa rupiah biayanya untuk jalan tol? Sekitar 4 miliaran ya Pak. Masa?
Panjangnya berapa? 10 kilo. 10 kilo, Pak. Biayanya berapa? Ini 2000 triliun. 2000 triliun. Berarti kalau 1 kilo berapa biayanya? Berapa, Ren? Kalau 1 kilonya berapa biayanya? Kan 1 triliun tuh 1000 miliar ya, Pak. Iya. Berarti eh, Kalau 2000 triliun gitu ya, 1 kilonya ada 10 kilo. Kalau totalnya 2000, kilonya berapa? eh, 400-an miliar, Pak. Panjangnya berapa sih jalan tolnya? 10 kilometer. 10. Iya. 2000 bagi 10 berapa? 200, Pak. 200 kan, gampang aja sebenarnya kan ya. Sekarang kalau ini 200 triliun 1 kilo, di proyek lain berapa ya kira-kira ya? Di Jakarta ini kan ini Serpong Cinere ya, masih Tangsel ya, Tangerang Selatan ya, Iya, betul Pak. ya. Ada tol yang Jakarta nggak yang baru dikerjakan sekarang? Ring road. Sebentar, Pak. Nah itu coba cari per kilogramnya, per kilometernya berapa tuh biayanya tuh? Yang punyanya siapa? Ahong punya tuh. Ya. Yang ini bukan, Pak. Jalan tol yang hubungin Jakarta di sisi utara menuju barat Banten itu. Iya. Berapa per kilonya? Sebentar, Pak. Panjangnya berapa gitu aja, nilai proyeknya berapa kan gitu bisa lihat tuh gitu yang secara cepat itu. Ini jalan tol Kamal Teluk Naga Rajak. Total panjangnya 38,6 kilometer, Pak. 38 ya, oke. Biayanya berapa? Nilai investasinya 23,22 triliun. 23 triliun gitu ya? Iya. 23. Tadi panjangnya 30 gitu ya. Oh iya. Oh berarti kita kesalahan penulisan ya, Pak, gitu maksud gua, Pak. Maksudnya Hati-hati. harganya nggak segitu. Oh gitu ya, Pak. Ya. Ya, hati-hati ya. Ini dari gini aja wah, gawat nih. 200 triliun per kilometer.
Kaya ini. Ya, jadi nanti dalam cara nyari apa literatur referensi, teman-teman juga harus jeli terhadap nilai-nilai yang ada, jangan semuanya diceplok gitu. Teman-teman harus baca banyak-banyak referensi gitu ya. Banyak referensi sehingga teman-teman memudahkan dalam menentukan ini benar nggak ya data yang kita ambil gitu ya. Kadang-kadang karena ketidaktahuan kita dan kita hanya baca 1-2, sama tadi kalau kita cari jodoh itu cuma 1-2 tanpa banyak masukan yang lain, kita langsung anggap itu udah benar gitu. Tapi belum tentu benar juga gitu ya. Gitu. Kecuali emang nggak ada, terpaksa kita pakai itu gitu ya. Gitu. Ya, jadi ini dari segi ini aja, oke. Kemudian tadi yang dasar hukum itu sebetulnya lebih cocok ke sananya gitu ya. Nanti alternatif bisa dipakai gitu ya. Jadi ini ada bagian tertentu udah oke, ada bagian lain yang belum oke. Jadi kalau kita buat studi kelayakan, mau nggak mau kan kita harus tahu tujuan dari studi kelayakan ini apa sih, apa yang mau dicapai, apa yang mau didapatkan gitu ya. Ya, kita mulai dari kajian hukumnya terus sampai dengan ke bawah. Gitu. Jadi poin-poinnya itu masuk. Ya. Itu komentar saya ya. Tapi ada bagian tertentu teman-teman bisa disimpan, yang lain bukan arti dibuang, simpan bisa dipakai untuk di pembahasan untuk kajian hukumnya. Oke? Oke, Pak. Baik, Pak. Ya. Ya, nggak apa-apa. Ini kalau saling jeli melihat data dari teman-teman yang lain, nanti akan bentuknya kayak gini diambil. Gitu ya, combine. Oke? Makasih, Rehan. Terima Ada kasih. pertanyaan nggak? Cukup, Pak. Cukup ya. Tadi cuma satu trase ya. Kalau bisa dibuat beberapa ya, alternatif ya. Iya, Pak. Baru satu terasa aja. Oke. Nanti saya kasih contoh, nanti di bagian terakhir saya kasih contoh. Sebetulnya kalau teman-teman jeli gitu searching, itu dapat bentuk studi kelayakan ya untuk menentukan terasenya. Nanti yang proyek lama itu belum berkaitan dengan KPPU. Nanti kita masukkan kaitannya dengan KPPU ya. Jadi kita coba combine supaya melengkapi daripada kajian teman-teman. Gitu. Baik, Pak. Oke ya. Baik. Kita masuk kelompok, makasih ya, dan Ya, Pak. kelompok 4 ya, silakan. Saya izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Sudah muncul belum? Sudah, diperbesar dikit. Oke. Jadi Kenapa masih tahun 2000? Ntar kali, tahunnya jangan 2024 dong. Nanti jangan plug gitu nanti. Plug kata plug. Ya. Sekarang 24 atau 25? jadi ini untuk progres dari kelompok kita, Pak. Di sini kita menggunakan jalan tol dari Sentul City dan Jangdelen. Ini untuk latar belakangnya, Pak. Kita udah memperbaiki lah kesalahan yang kemarin. Kita kan masih sekedar mengumpulkan datanya aja. Nah, kalau untuk sekarang kita udah coba kita lakukan sesuai forwardnya, Pak. Ini dari latar belakangnya. Mungkin bisa terus di scroll, Risa. Ini untuk maksud dan tujuannya, lingkup pekerjaannya, metode.
Oke. Oke. Kita juga sudah sedikit ngulik di bab 2 sih Pak. Itu mungkin yang tadi bab satunya. Oke nih. Bab 2-nya juga boleh ditampilkan Pak. Di Ini deh, scroll. ini bab 2. Oke. Ya, Ini Risa udah tolong dibantu. ditampilkan. Oke, lanjut. Nah, udah. Lanjutin turun aja. Oke. Lanjutin aja. Ini udah mulai dilanjutin kok. Pelan-pelan. Pelan-pelan, jangan cepet-cepet. Saya bacanya nggak terlalu cepat nanti. Jadi ada bagian terus bisa turun lagi jangan. Berapa alternatif kita belum tahu nih nanti ya. Ada di bawah Pak. Di bawah, oke. Terus oke. Cukup stop ini. Stop dulu alternatifnya. Oh. Disiapkan satu alternatif atau dua alternatif nih? Ada 2 alternatif Pak. Untuk keterangannya ada di bawah. Mungkin Risa bisa tolong di scroll. Nah. Kita baru sampai sini sih Pak untuk pengerjaannya. Udah bagus. Ya, Pak. Udah bagus. Ya lebih tajamnya nggak apa-apa. Tambah satu lagi alternatifnya, jangan 2. Oh, kalau bisa nama satu 3. lagi Pak. Oh, baik Pak. Tapi untuk 1-2 ini nggak apa-apa ya Pak, maksudnya dibuat seperti ini kita tinggal nggak apa-apa kan. Oke. Di sini cuma kita latihan untuk menentukan pilihan ya dari 3 alternatif yang ada kan ya. Oke. Ya, usahakan supaya alternatif 1, 2, dan 3 tuh bagus semua gitu, sehingga kita susah milih. Jangan sampai 1 jelek, 2 jelek, 3 bagus, udah rontok yang 2. Buat yang mirip-mirip yang gitu ya, cari yang mirip-mirip. Dari segi jarak segala macam itu berdekatan gitu ya. Baik Pak. Ini udah lebih rapi ya, oke. Baik Pak, apa sudah cukup atau ada lagi Pak? Secara umum udah masuk ya, oke ya. Siap. Oke. Nanti kalimat di atas nanti kamu baca-baca lagi akan lebih kaya, ya. Jadi paling nggak kamu udah punya bentuk yang lebih rapi. Tolong baca referensi lain lagi berkaitan untuk kelayakan bentuk kalimatnya kayak apa sih kalau orang bicara kayak gitu. Kita nggak harus sama dengan itu. Paling nggak kita punya gaya sendiri stylenya. Jadi kalau konsultan punya masing-masing gaya ya. Kamu ngambil beberapa, kamu tentukan gaya kamu kayak apa. Oke. Ya, baik, gitu. Pak. Itu punya nilai jual sendiri. Setiap kelompok punya nilai jual sendiri semacam itu. Makasih Galuh. Ya. Galih Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Galih. Baik. Kok Galuh sih? Terus pasangannya mana Galih? Saya ada Risa, ada Bukan, Afif. kalau di film dulu ada Galih dan apa sih Randi ya? Oh, Galih dan ada Ratna. film apa? Oh, Ratna mana Ratnanya? Ganti Ratnanya ada Pak, insya Allah Pak. Oh, insya Allah ada. Oke, baik. Makasih ya. Ya, Galih Pak. ya. Kita kelompok 3 ya. Silakan, kelompok 3. Ini kalau dari kelompok 4 sama 2, ya, digabung bagus. Ya. Oke, jadi udah teman-teman punya 2 contoh tuh. Kelompok 3, silakan. Oke. Kevin, Tasyanda, sama Yasmin ya. Fadli, oke. Pernah dapat nggak studi kelayakan untuk Autoring Semarang? Udah lama.
Ya. Mm-mm. Perbesar dulu, diperbesar dulu. Nah, terus lagi dikit lagi, terus tambah lagi, ya lagi Yasmin, dikit lagi. Oke, silakan. Sebentar, enggak ya. Yang di atas itu latar belakang. Kalau bisa tampilkan dulu. Nah, bukan latar belakang. Strateginya, oh, ini kan ada yang atas KPBU, ya. Atas ini kan KPBU. Terus bawahnya baru tentang proyeknya kan ya. Nah, kamu bisa balik aja. Jadi kan sebenarnya kamu mau kelayakan tentang jalan tol ini mau dibangun kan ya. Betul kan ya? Nah, kita fokuskan dulu di daerah ini tuh betul nggak jalan tol kayak gitu loh. Oh, ya. Jadi perlu dibuat jalan tol gitu misalnya di daerah Banyuwangi gitu ya ke Probolinggo gitu ya. Kenapa ada di situ? Dan berapa panjangnya, terus berapa alternatifnya gitu kan. Nanti di bagian di belakang kan pasti ada keterbatasan masalah anggaran kan. Nah, baru nanti tampilkan ini PPP atau KPBU itu salah satu alternatif untuk pembiayaannya gitu. Regulasinya apa? Ini cuma style aja ya. Jadi saya cuma ngasih contoh beberapa style untuk menyampaikan suatu dalam latar belakang. Kalau langsung KPBU kan orang kaget gitu ya. Buat apa sih KPBU gitu ya? Tapi kalau kita buat dari proyeknya dulu, terus dari segi pembiayaan pakai apa, itu lebih enak. Ya. Atau juga boleh sih, boleh juga. Kamu mengatakan, wow, sekarang yang sedang ini kalau misalnya pakai BU ini paling paling menguntungkan untuk proyek baru. Nah, ini mungkin bisa diterapkan. Nah, gitu boleh gitu. Jadi cara bicaranya aja yang diatur. Ya. Oke. Lanjut, Fadri, Yasmin. Oke, lanjut ke bawah. Oh ya, teman-teman yang chatting saya baca. Jadi kalau nggak saya baca oke ya. Nanti tujuannya secara nggak langsung sama dengan tujuan FS kita yang lengkap ya. Isinya itu aja. Jadi teman-teman tadi sebagian udah cukup lengkap, tinggal lengkapi lagi sesuai apa. Ya, oke, lanjut. Hmm. Ini kan langsung, oke, sebentar. Ini kan langsung penunjukan PT aset segala macam ya, Nindya Karya ya. Nanti berkaitan untuk ya itu dulu, proyek-proyek dulu, nanti baru kita bicara untuk detailnya. Ya, yang bawahnya boleh gitu ya. Oke, nanti dicek lagi. Isinya apa sih itu, peraturan itu gitu. Poin-poin terberatnya gitu ya, pentingnya. Hmm. Ya, Mayangan ada berapa sih kecamatannya? Oke, lanjut. Atau gini, kecamatannya ada berapa banyak? Kecamatan.
Ada 20, Kecamatan ada 24, Pak. masa kecamatan ada 24 di daerah ini yang di pengadaan lahannya. Iya. Hmm. Kalau Probolinggo sendiri, ini kan ada kecamatan nih. Nih ya, kita baca nih datanya nih. Supaya sinkron nanti di atas sama di bawah tuh harus sinkron tabel sama itunya. Rincian wilayah administrasi dari Kabupaten Probolinggo sebagai berikut. Kan kalau saya baca kecamatan itu cuma 1, 2, 3, 4, 5 ya. Hah? 4 apa 5? 5 kecamatan. Gitu ya. Nah, sama nggak tuh dengan luas wilayah Probolinggo terdiri dari 24 kecamatan. Jangan sampai data yang kita berikan itu di awal sudah kelihatan ada kesalahan gitu loh. Bener nggak? Ya, jadi ini satu bagian. Jadi kalau teman-teman baca data, dapat data tertentu, dibaca ulang lagi. Udah bener belum datanya? Jangan sampai kita ceplok, kita nanti pas presentasi akan malu sendiri gitu. Ini nggak bener datanya nih. Jadi nanti ke bawahnya akhirnya dia asumsikan salah semua gitu. Karena kan data sangat penting. Jangan sampai ada salah data gitu. Ya. Nah, pengadaan lahannya di daerah mana aja gitu. Nanti kalimatnya juga harus sesuai dengan pengadaan lahannya. Berarti pengadaan lahan ada 2 macam ya? Lahan yang dipergunakan untuk trase jalan tolnya, kemudian lahan yang dipergunakan sebagai quarry untuk tanah timbunan gitu ya, atau tanah urukan. Benar nggak? Ya, jadi itu, kamu coba cek lagi nanti ya datanya. Oke, lanjut dulu, silakan. Diperiksa lagi ya, Fadli ya, Yasmin ya, Asya ya. Baik, Pak. Oke. Jadi nanti kalimatnya diperbaiki. Kamu mau menjelaskan apa isinya di situ? Ya, sesuai dengan judul gitu. Baik, Pak. Ya, oke. Ada pertanyaan? Cukup, oke lanjut. Ya. Ada lagi? Rutenya udah dapat? Terus? Baru dapat 1, Pak, kalau untuk pemilihan rute alternatifnya, Pak. Hmm. Yang mana rutenya? Untuk rute alternatifnya itu yang merah, Pak. Kalau yang hijau itu untuk proyek tol Probolinggo Banyuwanginya, Pak. Oke. Panjangnya beda nggak? Beda, Pak. Lebih panjang yang alternatifnya, Pak. Alternatifnya? Iya, Pak. Ya nanti dilengkapi datanya ya. Tolong dilengkapi datanya ya. Baik, Pak. Kemudian kalau dengan banyak tikungan, tanjakan segala macam kan pasti ada pertimbangan lain terus ya. Baik, Pak. Oke.
Ada pertanyaan? Iya, iya, sama semuanya, semua kelompok 3 alternatif nanti. Ya. Baik, Oke. Pak. Mungkin dari kelompok 3 cukup baru sampai sini aja, Pak. Ya, disegerakan ya. Disegerakan. Minggu Baik, depan Pak. presentasi ya. Oke. Baik, kita lanjut. Kelompok 1. Kelompok 2 kemarin udah duluan. Kelompok 1 dulu. Iya, Pak. Izin share screen ya, Pak. Silakan. Ini Pak, sudah terlihat, Pak. Sudah perbesar seperti biasa. Lagi. Ini Pak untuk pendahuluannya. Jadi kita kemarin mengambil jalan tol Cisumdawu ya Pak, sepanjang 6,55 km. Nanti jalan tol Cisumdawu ini dibagi jadi 6 seksi. Lalu lokasi proyeknya itu ada di mulai dari Cilenyi sampai ke Dawan Pak. Jadi ini termasuk jalan tol Trans Jawa nantinya. Oke. Kamu mau semuanya diambil atau hanya trase tertentu aja yang mau pilih? Jadi kalau buat trase kami itu lagi berembuk Pak. Karena di daerah sini tuh gunung gitu Pak. Jadi di sini bukit, di sini ada Gunung Tampomas, di sini juga Karteng. Pas kami lihat di daerah sini tuh konturnya agak naik turun gitu Pak. Jadi kami ya. Oke. Kamu lihat Cina nggak? Pernah lihat sering nonton YouTube di Cina nggak untuk jalannya, jembatan? Iya Pak. Menyeramkan nggak jalan-jalannya? Iya lumayan Pak. Ya, konstruksinya macam-macam ya? Iya. Apa nggak mungkin di kita bisa kayak gitu? Mungkin Pak. Mungkin Pak. Ya, kan boleh kan teman-teman, boleh kan ambil contoh dari negara lain kan ya? Iya boleh Pak. Boleh juga, nggak apa-apa. Jadi kalau kita hanya ini, kalau ternyata dengan itu kita lebih murah, konstruksinya lebih aman, kenapa nggak kita pilih itu? Gitu. Jadi itu alternatif ya. Jadi jangan takut itu. Kan jalan tol tidak hanya di permukaan tanah, bisa di atas tanah dan bisa di bawah tanah kan ya? Satu jalur itu. Nanti teman-teman identifikasi untuk proyek ini lebih banyak yang di atas tanah atau jalan layang, atau di permukaan tanah yang di bawah, di pas di tanahnya atau di bawah tanah, jadi terowongan gitu ya, gitu. Jadi teman-teman boleh pilih itu. Ya malah di Cina ataupun di Korea itu jalan tolnya tidak hanya di bawah tanah aja, tapi di bawah laut, ya kan? Di atas laut gitu. Jadi bukan tanah aja, jadi di atas air atau di bawah air itu ada, di dalam air. Ya di bawah air, jadi kok di bawah air, di permukaan tanah di bawah lautnya itu ditanamkan gitu ya. Gitu. Atau kalau di Skotlandia atau di Eropa itu ada jalan layang, jalan tol yang di tengah-tengah laut. Dia di tengah-tengah laut, bukan di tengah-tengah, jadi menggantung di lautnya gitu ya. Ada yang juga di permukaannya, dia ngikutin naik turunnya daripada lautnya gitu ya. Jadi banyak alternatif di situ. Dan kita bisa saja dalam ini yang cocok yang mana gitu. Gitu. Ya. Jadi teman-teman boleh mengeluarkan ide-ide tertentu, nggak hanya terpaku dengan contoh-contoh yang sebelumnya. Jadi paling nggak teman-teman juga mengikuti perkembangan yang ada dari negara lain dan itu bisa nggak diterapkan di Indonesia. Kita boleh juga kayak gitu. Kan ternyata cukup banyak yang perubahannya yang tadinya jalan tol itu buat jalur baru, sekarang kan banyak dibangun di atas jalan raya yang sudah ada kan ya. Betul nggak? Yang jalan layang. Kan itu satu solusi juga kan ya. Pembebasan lahannya mahal, tanahnya mahal. Maka di atasnya aja dibangun lagi. Dan itu juga sudah diterapkan di negara lain kan, cukup sekarang untuk jalan layangnya tuh sudah road ke di negara lain kan ya. Road artinya tuh nggak hanya simpang 3, simpang 5, susun 6, susun 7 itu masih bertumpuk-tumpuk. Ya, jadi
dibuka aja. Jadi teman-teman dibuka aja untuk ini. Dan di sini kan kita boleh diskusi gitu ya. Mumpung masih kita taraf belajar, kita pakai kajian-kajian saja. Teman-teman tidak banyak yang dirugikan, tapi bisa mengeluarkan ide sebanyak mungkin gitu. Salah enggak apa-apa. Tapi jangan salah semuanya gitu. Jadi paling ada teori yang bisa kita pergunakan untuk menampilkan dalam studi kelayakan ini. Dan biasanya kalau sebagai konsultan untuk FS itu berani menampilkan beberapa metode baru yang mengusulkan beberapa metode baru yang bisa diterapkan untuk ke depannya gitu ya, yang menjanjikan, proyek menjanjikan gitu. Jadi teman-teman boleh jangan ngacu yang lama-lama terus gitu ya. Gitu. Ya, referensi boleh, tapi tidak harus sama persis dengan yang lama. Teman-teman bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada. Gitu ya. Terjawab? Menjawab, Pak. Jawab, Nanti Ya, saya sarankan itu ya. Nanti jangan takut itu ya. Pilih salah satu section aja. iya, Pak. Kalau itu menarik nggak Iya, apa-apa. Contoh misalnya contoh. Ada nggak daerah yang benar-benar view-nya bagus sekali? Kok dari ketinggian? Mungkin di agak utara sini, Pak, yang dekat dengan Ya kan kalau Ampel. mungkin gitu ya. Ya. Kan salah satu mempercepat pendapatan atau kembalinya uang yang kita tanamkan sebagai investasi, yaitu banyaknya orang yang lewat jalan tol kan ya. Nah, kalau kita di situ ada pusat atau daerah yang bisa kita manfaatkan sebagai objek wisata yang bisa menampung berapa ribu orang itu dalam satu waktu gitu ya, kan sangat menguntungkan gitu. Jadi jalan tol itu bisa membuat peluang yang lainnya. Contoh untuk rest area kan sekarang dibuat sebagus mungkin kan ya. Jadi kalau panjang itu orang bisa istirahat situ, bisa makan itu, bisa ya istirahat, tidak hanya parkir saja, bisa tidur nginap dulu kalau kelamaan. Nah itu sebagai bangkitan juga untuk mendapatkan pemasukan untuk jalan tolnya sendiri gitu. Nah ini juga bagian dari usulan-usulan dalam perencanaan jalan tolnya, sehingga nanti investor itu banyak peminatnya di sana. Tidak hanya rest area, mungkin dengan ada jalan tol, ada pintu masuk dan pintu keluarnya, itu juga buat perumahan, itu juga menarik juga investor. Mungkin jalan tolnya nggak mahal, ya mahal gitu, tapi itu akan meningkatkan tanah di sekitar dia gitu ya, gitu. Kan cukup banyak yang di kita proyek-proyek ya, swasta yang berani berinvestasi untuk jalan bus kereta cepat gitu ya, itu daerah tertentu dibangun, ya supaya bisa menarik investor lainnya gitu. Ya, gitu ya, masukan saya ya, kelompok 1 ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, silakan lanjut. Ini outline proyeknya, Pak. Ya. Nama proyeknya pembangunan jalan tol Sumedang. Mungkin nanti seksinya yang tadi Bapak masukkan dari Nanti Bapak. pilih aja. Pilih. Iya. Iya. Kemudian nanti BUWJT-nya atau nama perusahaannya juga belum ada, tapi kita bisa saja nanti. Kan ini baru, kalau ini udah pasti gitu kan ya, udah pasti proyek jalan gitu. Anggap belum, nanti siapa yang bentuknya kayak apa nanti disyaratkan di situ. Menyarankan, jadi FS itu menyarankan siapa yang akan bisa melaksanakan, bentuk badan usahanya kayak apa gitu. Ya, ini nanti akan hilang nama-namanya ini. Iya, baik 60, Pak. Oke. Ini per kilometernya berapa sekarang biayanya ini? Per kilometernya berapa jatuhnya? 302, Pak. 302 apa? Miliar. Itu biaya pengadaan tanah 3,1 DT ya? Iya, cuman Iya, dari yang kami cari tuh ada yang berbeda, Pak. Ada. Jadi kita cari dari berita-berita gitu ya, Pak. Nggak apa-apa, boleh. Ada yang 3,1 ini, ada yang sekitar 2 komaan, Pak. Jadi masih bingung untuk pilih yang mana gitu. Kaminya juga benar yang mana datanya. Kira-kira kalau kamu buat perencanaan konsep awal, pakai yang 2 atau pakai yang 3? Pakai yang 2, Pak. Pakai yang 2. Iya. Kira-kira berisiko nggak? Beresiko sih, Pak. Ya, jadi nggak. Kalau pakai yang terendah, memang kita bisa murah gitu ya. Tapi bisa nggak proyek itu jalan? Nah itu yang jadi pertanyaan kan ya. Kalau ada yang 3 lebih ya kita pakai yang 3 lebih dulu aja. Kalau nanti berlebih pengadaan bisa kita kurangin uangnya kan ya.
Tapi kalau kurang nambahnya susah kan. Biasanya kalau nambah kan kurang, kalau kurang kan gampang kan ngurangin kan ya. Ya, berlebih gitu ya. Oke. 300 M-an ya biaya per kilometernya ya. Berbeda dengan di jalan di perkotaan. Tadi udah contoh. Jadi nanti ini sebagai gambaran teman-teman untuk menentukan berapa nilai proyeknya sebetulnya. Ya. Oke, lanjut. Terus Ini hampir sama tadi. ketentuan umumnya dilanjut aja ya Pak? Ya, nanti Sama. disempurnakan ya. Ini kan Iya. hampir sama. Ya, Terus ini kajian umum kelembagaan. iya. Dari aspek pendirian Badan Usaha Jalan Tol Cisumdawu. Ini nanti PPJT-nya dari PT Citra Marga. Ya, ini kan udah pasti kan? Ya. Ini udah pasti. Nanti Ya, kita Pak. mengusulkan siapa gitu ya. Kenapa nanti yang dipilih ini? Kan berarti ada kriterianya kan ya? Iya Pak. Iya, Pak. Nanti kita kriteria saja yang kita tampilkan dengan peluangnya di Indonesia ada berapa banyak yang bisa masuk ke situ gitu nantinya. Ya, itu untuk kelayakannya. Tapi kalau misalnya dalam kajian untuk aspek pendirian ini tidak ada badan usaha yang bisa, maka kita akan mengusulkan atau merekomendasikan ini nggak bisa dilaksanakan. Tapi kalau kita bentuk ini kayak kriteria semacam ini cukup banyak di Indonesia yang bisa masuk, berarti peluangnya besar untuk dilaksanakan kan gitu kan ya. Jadi kan itu namanya kelayakan. Jadi kemungkinan bisa dilaksanakan enggak. Kalau ini udah jadi, nanti bentuknya dirubah, belum jadi, kita balik. Ya kalau ini kriterianya kayak apa supaya nanti jadi, gitu ya. Oke? Oke Pak. Oke, Lanjut Pak. ya. Ya. Selanjutnya itu aspek persaingan usaha. Ini kami masukin dari beberapa aspek. Yang pertama, transparansi dari pembangunan pengelolaan jalan tol ini diketahui oleh masyarakat dari aspek persaingan dari jalan nasional Bandung, Sumedang, Cirebon, atau dari jalan tol lainnya dari tol Cipularang sama tol Cipali. Gitu. Tapi untuk jalan tol ini bisa ada strategi peningkatan daya saing dari fasilitas rest area, dari sistem pembayaran modernnya, yang dapat menjadikan jalan tol Cisumdawu ini tuh jadi pilihan utama untuk wilayah tersebut. Tuh, Pak. Bentar ya. Nanti kalimatnya dihaluskan supaya apa sih maksud dari paragraf ini gitu ya. Tadi kan Intan jelasin gitu ya, udah dijelaskan. Udah, oke. Nah kan kalimatnya belum ada di sini kan ya. Iya, Pak. Jadi keterangan yang kamu keluarkan tadi belum ada di sini gitu. Kalau bisa disinkronkan gitu. Ada Pak di sini Pak buat strategi. Nah, ini MLFF ini ya itu sudah ketentuan nggak untuk tol yang berikutnya ya ke depan? Gimana, Dia Pak? ketentuan strategi MLFF ini ya itu sudah ketentuan untuk proyek tol selanjutnya atau tidak ada ketentuan itu? Belum ada sih Pak. Coba diingat-ingat lagi. Sekarang kalau ke depan tidak pakai menteri lane free flow ini, kira-kira akan macet nggak panjang? Kemungkinan macet ya Pak. Iyalah, jadi ini sebetulnya sudah perkembangan teknologi yang cukup modern, ya. Mungkin besok-besok kita sudah tinggal udah pasang kartu, udah langsung lewat aja. Kalau misalnya kurang pembayarannya tinggal di auto debit aja, gitu. Mereka kerjasama dengan perbankan untuk mengatasi masalah pembayaran ini. Karena penyebab kemacetan salah satunya adalah di pintu tol ya, pelayanan pintu tol ya. Kalau dulu masih manual, 8 detik per kendaraan, gitu. Kalau kembaliannya pas, kalau kembalian nggak pas bisa lebih dari 8 detik. Nah itu kalau sekarang kendaraannya cukup banyak yang mau masuk, itu akan macet panjang. Di pintu tol macet, pinggir jalannya yang arterinya juga akan tambah macet juga, panjang juga. Nah itu kalau semakin besar kemacetan, semakin rugi jalan tol.
Jadi diharapkan jalan tol itu tidak ada kemacetan untuk mulai dari masuk sampai dengan di dalamnya. Dan kalau bisa udah pengaturan. Jadi pengaturan kecepatan jalan tol, ruas segala macam tuh di negara lain sudah diatur sedemikian rupa. Strategic manajemennya udah ada untuk ya pengaturan jalan tol itu kecepatannya berapa sehingga begitu ada yang masuk itu udah diatur pakai lampu merah. Hampir sama dengan produksi minuman kaleng aja, minuman atau minuman botol di pabrik. Kan tuh jalan satu dengan lainnya tidak saling mengganggu kan ya, sesuai dengan kecepatannya itu diatur kecepatannya. Nah itu ke depan teknologi itu dibutuhkan karena pertama pelayan atau ya, operator tol dengan kecepatan tertentu dia pasti bisa dapat kepastian berapa kendaraan yang bisa dilayani dalam satu hari. Kalau satu hari bisa ditentukan berapa jumlahnya, maka keuntungan bisa didapat ya. Kemudian juga percepatan untuk penyelesaian hutangnya, investasinya gitu. Tapi kalau masukan itu tidak bisa terdeteksi gara-gara kemacetan, hanya pelayanan di awal atau di akhir di proses pembayaran, maka itu kerugian jalan tol akan semakin besar. Maka dia akan menambah waktu pengembaliannya di situ. IRR-nya juga nggak akan sesuai dengan apa yang direncanakan gitu. Jadi ini juga teman-teman harus cek lagi nanti. Sudah ada keputusan kok, udah beberapa 3 tahun yang lalu ditetapkan itu. Tol-tol baru itu sudah harus menerapkan apa bagaimana gitu. Jadi kalau di sini persaingannya cukup ketat, berarti kan semakin menarik investasi di jalan tol. Tapi kalau persaingannya sedikit, maka bisnis jalan tol tidak menarik gitu ya. Sementara waktu baru di Jawa aja, di Jawa, Bali yang Jawa saja, Bali belum begitu juga. Jawa saja yang menarik untuk persaingan jalan tol. Banyak sekali orang yang berinvestasi di situ. Ya. Contoh saja kalau misalnya pas mudik kayak besok ini, itu sekali masuk berapa besar tuh masukannya. Apalagi ada bangkitan-bangkitan di daerah tertentu yang bisa menarik pengunjung setiap akhir minggu. Ya. Gitu. Jadi kalau awal contoh kita ke Merak dulu, ini contoh saja saya ambil cerita. Ke Merak itu tidak menarik untuk orang mempergunakan jalan tol Jakarta, nggak mau ke arah Merak gitu ya. Angkat hanya truk-truk aja. Terus ada pengusaha Lipo Group buat itu. Ya, Karawaci. Dibuat kawasan megah gitu ya. Dia buat mall yang besar, 2 kali lapangan bola. Kemudian setiap malam minggu dibuat hiburan. Ya. Akhirnya orang Jakarta berbondong-bondong melihat kembang api, senang gitu. Terus belanja. Nah, belanja mereka akhirnya mau pulang capek. Nah, itu pengusaha Lipo buat rumah-rumahan di sana. Buat perumahan. Dan orang akhirnya beli rumah di sana. Karena sudah difasilitasi dengan jalan tol keluar. Akhirnya orang keluar masuk di sana. Dan akhirnya rumah tinggalnya yang tadinya di Jakarta pindah ke sana. Nah, itu ada pergerakan. Nah, itu bangkitan-bangkitan untuk investasi untuk jalan tol. Nah, teman-teman juga dalam studi kelayakan juga bisa mengusulkan semacam itu. Dimungkinkan tidak gitu. Ya. Dimungkinkan kayak gitu. Jadi itu yang menarik untuk pembuatan jalan tolnya. Nah, di sini diarahkan ke sana, ya. Gitu. Oke, cukup jelas? Jelas, Pak. Ya. Oke, coba lanjut. Biar kita tuntaskan. Aspek lingkungan. Oke, nanti kembali ini kalau ini kan langsung sudah pelaksanaannya kan ya. Sudah pelaksanaan. Teman-teman harus mengidentifikasi kemungkinan besar dengan ada dampak dari proyek ini apa terhadap lingkungan terjadi. Itu dijelaskan. Antisipasinya, mitigasinya kayak apa gitu. Ya? Iya, Pak. Oke. Lanjut. Selanjutnya aspek pengadaan tanah. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah. Pada pasal 1 ayat 2 yang mengatakan pengadaan tanah dilakukan dengan pemberian ganti rugi yang layak dan adil kepada pemilik lahan. Oke, ganti rugi ya, bukan ganti untung ya? Iya. Karena sekarang digembar-gemborkan ganti untung ya? Nangkep nggak maksudnya? Ganti rugi berarti dia rugi gitu loh. Kalau ganti untung, dia akan untung gitu. Punya rumah harganya 100 juta, dibayar 150 juta. Berarti ganti untung atau ganti rugi?
Ya, kalau ganti rugi itu 100 juta dibayarnya 80 juta gitu ya, atau 100 juta pas-pasan. Ternyata 100 juta beli tanah di daerah lain yang kondisinya kayak gitu tidak dapat lagi gitu. Ternyata harganya di sana 150 juta, maka uangnya 100 juta itu tidak menguntungkan, malah rugi gitu. Nah, itu namanya ganti rugi. Tapi kalau misalnya kita dibebaskan lahan di 100 juta, pindah ke lokasi lain yang hampir sama 80 juta, maka dia dapat untung 20 juta. Itu ganti untung. Gitu. Nah, di sini mungkin kata layak dan adilnya juga harus jelas gitu ya. Gitu. Nggak apa-apa, lanjut. Nah, nanti teman-teman identifikasi di daerah tersebut mana yang harus dibebaskan, berapa meter, berapa ya untuk jalannya. Kan tergantung lokasinya kan ya. Lajurnya ya, jalurnya ya. Di situ. Nanti cek lagi di situ. Ya, ada apa saja yang harus dibebaskan. Nah, itu identifikasinya semacam itu. Sehingga apa yang harus disiapkan berkaitan dengan dampak dari pembahasan lahan ini. Nah, itu bisa dipakai dengan regulasi ini. Udah siap belum kayak gitu ya, isi pembahasan semacam itu. Oke, lanjut. Sama ini nanti lihat contoh yang kelompok berapa? Kelompok 4 tadi ya. Galih ya. Ya, bisa lihat contoh yang galihnya. Ada rumaja, rumaji, rumija. Oke. Nanti tolong dikombinasi dengan yang lainnya. Ini kami sebenarnya masih bingung Pak, yang buat aspek penanaman modal ini Pak. Ya, ini kan berkaitan dengan investasi ya. Iya Pak. Kalau KPBU udah pasti kita pergunakan apa investasi nggak di situ? Pasti Pak. Pasti Pak. Ya, nanti arahnya ke sana aja. Ya, aspek penanaman modal jadi investasi aja. Jadi pemerintah tuh berapa persen, dari investor tuh berapa persen, gitu. Ya. Baik Pak. Oke, kemudian aspek keselamatan kerja K3. Kenapa harus ada? Untuk pelindungan keselamatan konstruksinya Pak, saat melakukan pengerjaan. Dan Agar sekarang tidak ada kecelakaan. Iya Pak. Proyek udah jalan belum? Belum Pak. Belum. Kita bicara K3 nggak? Kita baru angan-angan. Udah terjadi kecelakaan belum? Belum Pak. Belum Pak. Terus kalau terjadi kecelakaan itu tanggung jawab yang punya angan-angan atau yang mengerjakan? Yang mengerjakan Pak. Yang mengerjakan. Berarti ini perlu masuk nggak? Enggak ya Pak. Ya, saya cuma ngajak berpikir untuk berlogika ya. Jadi teman-teman harus berpikir ya, ini perlu masuk apa enggak gitu ya. Karena tidak selalu apa yang kita lihat, kita contoh itu semuanya harus kita masukkan. Kita bisa analisa. Ini belum masuk dalam aspek ini gitu. Baru segi kan kita bicara baru segi ekonomi, segi finansial, ya. Ekonomi itu nggak bicara masalah keselamatan segala macam tuh. Yang jelas masyarakatnya bisa menaik pendapatannya. Tapi kalau finansial nanti berkaitan dengan risiko. Ya, risiko itu ada mitigasinya, tindakannya apa segala macam. Oh, dengan pembuatan jalan tol banyak orang yang meninggal gitu misalnya. Maka tindakan mitigasinya kayak apa gitu. Tapi kalau berkaitan dengan pelaksanaan K3 langsung, ya K3-nya langsung pelaksanaan itu tanggung jawab konstruksi, kontraktornya, pelaksananya. Walaupun nanti biayanya tetap dari si ownernya gitu. Dan owner kan tidak harus satu pihak di situ. Ada investor segala macam. Ya, jadi kalau proyek KPBU yang jelas ada pemerintahnya ada atau ya pemerintah pusat atau pemerintah daerah, kemudian investornya di situ. Nah, nanti juga teman-teman mengusulkan pembagiannya berapa lama, masa konsesinya berapa lama. Ya. Nah, itu kita lihat kajian hukumnya di situ dari segi konsensi dan porsi daripada KPBU itu. Gitu. Ya. Oke, Intan? Iya, Pak. Iya, Pak. Safety. Ya. Lanjut. Ini risiko hukum dan mitigasinya. Terus
Terus oke, lanjut. Lanjut. Ya, nanti bahasanya ini kalau ini udah nunjuk langsung kan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Bahasanya. Nanti bahasanya bukan nunjuk langsung. Jadi kita sudah menyarankan nanti pihak mana yang bisa melaksanakan syarat-syaratnya apa saja di situ. Ya, ini berkaitan dengan pendelegasian tugasnya gitu. Ya. Jadi nama-nama kontraktor segala macam belum muncul, tapi nanti paling enggak beberapa alternatif pertimbangan siapa aja yang bisa masuk. Oke. Ya. Iya, Pak. Ini memang kesulitan kita adalah kalau kita dapat tulisan yang sudah proyek sedang berjalan gitu ya. Nama kontraktor, konsultan udah ada semua, nilai rupiah udah ada ya. Nah ini kita ada AFS ini kita balik, kita belum dapat menentukan kontraktor dan pemenangnya siapa, tapi baru mengusulkan proyek ini dijalankan atau tidak dijalankan, atau layak dijalankan atau tidak layak dijalankan. Kalau layak misalnya dengan catatan, maka catatannya diperbaiki sampai itu proyek itu layak gitu ya. Kalau udah layak, maka nanti owner menyiapkan dananya, baru nanti proses pengadaannya kayak apa, itu ada schedule-nya. Dan itu berdasarkan rekomendasi daripada siapa? Dari konsultan FS-nya ini, dari kajian ini. Contoh, oh ini proyek layak, kalau bisa dijalankan mulai tahun depan, mulai tanggal sekian. Caranya semacam ini, prosesnya kayak apa. Itu nanti dari schedule-nya ya. Nah, itu saran daripada konsultan FS-nya. Karena dikatakan layak, sehingga nanti ada tindak lanjut. Si owner-nya memutuskan layak, mulai buat timnya, mulai buat proses pengadaannya sesuai jadwal yang diusulkan dalam studi kelayakannya. Ya, oke. Oke, Pak. Oke. Lanjut. Hampir sama terus. Ya, untuk kelembagaan sudah sampai sini sih, Pak, progres kelompok kami. Oke. Dan ini kan teman-teman udah dapat kan contoh bentuk terakhirnya di mana kan ya? Bentuknya ya. Ya. Nanti ini juga bisa gambaran akhirnya ya sebenarnya. Oke, makasih. Septi, Intan, dan teman-teman ya. Disempurnakan ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Baik. Ya, baik. Lanjut, kelompok ke-6. Kelompok 2. Baik Pak, ya, saya izin share screen Pak. Oke. Kita mulai di bab 2 dengan formulasi kebijakan perencanaan. Itu ada kajian tentang kebijakan dan sasaran perencanaan. Jadi kan mungkin saya recall dulu sebelumnya ini proyek tol Solo Jogja Kulon Progo paket 1 versi 1. Jadi berdasarkan RPMJD rencana pembangunan menengah jangka menengah daerah 2017 sampai 2022 itu perekonomian DIY meningkat seiring dengan beberapa Apa? Suaranya putus-putus loh. Putus-putus.
Halo. Udah bagus. Perbesar lagi. Saya ulang ya Pak, sebentar. Tadi Iya. sempat. Oke, suara saya udah jelas juga ya Pak. Jadi untuk bab 2-nya kita mulai dari formulasi kebijakan perencanaan. Itu ada tentang kajian kebijakan dan sasaran perencanaan. Jadi kita menghubungkan antara RPJMD dari daerah Yogyakarta. Jadi sejalan dengan RPJMD tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 Yogyakarta, kemudian diiringi dengan pembuatan bandara NIA atau International Airport Yogyakarta yang baru. Kemudian dibangun jalan tol Yogyakarta Solo dan Yogyakarta Cilacap. Cuman fokusnya kita itu di Yogyakarta Solo. Kemudian itu tentang kebijakan dan sasaran perencanaan. Lanjut dengan kajian tentang lingkungan dan tata ruang. Ini terkait dengan kelayakan lingkungan terhadap suatu kegiatan dengan sesuai dengan tata ruang. Jadi mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, yaitu mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan, memanfaatkan ruang sesuai dengan izin, mentaati ketentuan ditetapkan, kemudian memberikan akses terhadap kawasan dinyatakan sebagai milik umum, dan kemudian berhubungan dengan ruas kami yaitu Solo Yogyakarta, dimaksudkan untuk terwujudnya harmonisasi lingkungan alam dan hidup, terwujudnya perpaduan penggunaan sumber daya alam, dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak. Sedangkan untuk rencana tata ruang wilayah nasionalnya, peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang RT dan RW, sistem jaringan transportasi nasional dimaksudkan yaitu sistem jaringan transportasi darat, laut, dan udara. Kemudian hubungannya dengan tol ruas kami Solo Jogja Kulon Progo, yaitu rencana pembangunan jalan ini yang sudah ditetapkan dalam PP nomor 26 tahun 2008 tentang jaringan jalan bebas hambatan antara ruas Cilacap Jakarta dan Yogyakarta Solo. Kemudian untuk kita bagi juga menjadi rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah. Terus ada rencana tata ruang wilayah Provinsi Yogyakarta itu sendiri, yang mana menjadi fokus kajian kita di Tol Solo Yogyakarta seksi 1. Di sini juga ada pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam direncanakan sebagai berikut, yaitu ada jalan bebas hambatan Yogyakarta Bawen, Yogyakarta Solo, dan Yogyakarta Cilacap. Ada jalan arteri primernya sebagai berikut. Terus kemudian ada jalan kolektor primer juga yang beberapa sesuai dengan RPMJD awal tadi. Rencana pembangunan minimum jangka menengah daerah. Kemudian ini narasi-narasi dukungan terkait dengan kajian lingkungan dan tata ruang terkait Tol Solo Yogyakarta. Dan yang terakhir ada pengembangan kawasan perkotaan Yogyakarta atau KPY, merupakan gabungan 3 wilayah beserta pusat kegiatannya yang berada di kota Yogyakarta. Ini ada selanjutnya ada kajian tentang pengadaan tanah. Jadi mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Itu tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dimaksud dalam pasal 10 diselenggarakan oleh pemerintah dan tanahnya selanjutnya dimiliki pemerintah atau pemerintah daerah. Untuk jalan tol Solo Yogyakarta itu sendiri, Perbesar dikit, perbesar lagi.
Iya. Cukup, Pak? Atau Oke, cukup. Ini untuk Jalan Tol Solo Jogja sendiri mengacu pada Perpres 71 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pemilihan umum. Adapun tahapan pengadaan tanah pada tol Solo Yogyakarta yang menjadi kajian kami itu pertama ada tahap perencanaan, penetapan lokasi, penyuluhan, identifikasi dan inventarisasi, penilaian, musyawarah, dan pembayaran ganti rugi dan pelepasan hak. Aspek ketersediaan lahan dalam kajian trase Solo Jogja Kulon Progo ini punya bobot yang terbesar. Hal tersebut mengingat kondisi tidak terbangunnya ruas jalan tol sudah melakukan penandatanganan PPJT maupun pada ruas jalan tol yang merupakan dukungan pemerintah karena belum tersedia lahan untuk dilakukan konstruksi. Aspek ketersediaan lahan dikelompokkan menjadi dua, yaitu ketersediaan lahan atau kemudahan pembebasan tanah dan kondisi tata guna lahan. Berikut yang tadi dari awal sudah saya sampaikan terkait dengan kajian hukum dan kelembagaan. Ini kita bagi menjadi kerangka hukum KPBU dan juga kerangka kelembagaan KPBU-nya. Untuk kerangka hukum KPBU, tadi kan saya belum sempat update karena belum nemu breakdown yang tadi. Cuman yang udah saya tuliskan ini baru bagaimana si jalan tol ini tuh apa aja sih yang terlibat gitu dalam penyusunan PPJT-nya, terus siapa-siapa aja yang terlibat, kemudian dasar-dasar hukumnya dalam skema KPBU. Jadi saya baru mengidentifikasinya seperti itu. Makanya di sini baru saya jelaskan mengenai dasar hukum skema KPBU-nya, kemudian ada 3 ini sih yang dipakai, Perpres 38 tahun 2015, terus Permen Bappenas nomor 2 tahun 2020, dan juga Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah nomor 29 tahun 2018. Kemudian di sini baru saya memasukkan beberapa informasi terkait dengan kelembagaannya, yaitu PPJT. Itu ada konsorsium PT Daya Mulia Terangga dan PT Gama Group, PT Jasa Marga, dan PT Adikarya. Dan di sini ada pembagian terkait sahamnya tadi yang sempat Bapak mention pertama. Cuman ini masih saya kuning-kuningin karena belum masih banyak ini variatif informasi yang beda-beda gitu. Ya nanti digabung aja dulu. Ya makanya saya ada 1, 25, dan 24 gitu. Kemudian untuk ini kan nyambung sama kelembagaannya ya. Terus ini coba ambil kerangkanya untuk struktur besar dikit lagi. Oke. Struktur kelembagaannya. Ya. Ya ini usulan aja nggak apa-apa. Nanti kan bisa saja. Oke. Ini lanjutan dari kerangka hukumnya. Jadi tadi konsorsium terdiri dari 3 perusahaan ya. Kemudian struktur pembiayaan proyek ini memiliki nilai investasi sebesar 27,49 triliun. Kemudian nilai konstruksinya itu 18,99 triliun atau hampir 19 triliunan. Untuk skema pembiayaannya kombinasi antara pemegang saham dan juga pinjaman dari lembaga keuangan dengan masa konsesi 40 tahun sejak tanggal efektif perjanjian tadi PPJT. Kemudian pemerintah di sini berperan sebagai berperan lah ya, dukungan pemerintahnya itu melalui PUPR dan PTPI, yaitu memberikan jaminan untuk memastikan kelancaran proyek. Dia juga bertanggung jawab atas land acquisition atau penyediaan lahan dan perizinan. Ya, itu dukungan pemerintah, jelas itu. Kemudian untuk formulasi solusi, yaitu di sini skupnya membahas tentang trase ya, alternatif trase. Ini sudah kita coba buat 3 alternatif trase, Pak. Ini
beberapa referensi yang kita ambil ada 3 alternatif rasa, jadi kita coba buat alternatif rasanya, kemudian kita mencari referensi dan kita menggabungkan terhadap kriteria-kriteria aspek teknis, teknis bahan dan juga kelayakan finansialan ini. Kelayakan finansial ini saya ambil beberapa, saya combine dari informasi-informasi yang ada di internet. Terus scoring terasa terpilihnya akhirnya ini juga dari sumber yang sama, rasa terpilih paling paling layak lah gitu ya istilahnya. Itu di trase 2 dengan panjang utama 93 km. Jadi membentang dari Solo sampai Yogyakarta sampai Kulon Progo. Seperti itu. Tapi untuk itu kan untuk ruas jalan tol, tapi untuk yang menjadi kajian kita itu hanya di seksi satunya, Pak. Ini ada tabel matris pembuatan alternatif trase tadi. Jadi bisa disimpulkan berdasarkan matris pembuatan alternatif trase, disebutkan bahwa trase optimum ya untuk ruas jalan tol Solo Yogyakarta Kulon Progo adalah alternatif yang kedua dengan panjang jalan utama 93 km tadi. Sehingga karena tadi pendekan trase yang berada di atas di Ring Road Utara Yogyakarta dapat menembak kapasitas jalan nasional sehingga akan mengurangi beban lalu lintas jalan lokal maupun nasional. Dengan demikian akan mengurangi APBD maupun APBN untuk pemeliharaan jalan. Gitu. Jadi ada trase yang ada di sekitar Yogyakarta itu kita rencanakan elevated, jadi tidak mengganggu jalan existingnya. Jadi tidak perlu ada pembebasan lahan atau perubahan trase jalan existingnya gitu. Jadi kita rencanakan ada elevated di situ. Makanya di sini akan mengurangi APBD dan APBN untuk pemeliharaan jalannya. Itu Pak. Baru sampai sini sih Pak. Ya, oke. Oke. Ini kamu ngambil tadi yang di bagian belakang tuh untuk yang penentuan alternatif ya. Penentuan alternatif ya. Iya Pak. Ya. Jadi penentuan alternatif sebenarnya kok tadi ada, coba yang diperbesar ini kan kecil nih. Terus bawah lagi. Pas tabel. Enggak, tabel. Itu ke atas. Terus hop. Turun lagi. Sorry. Terus tabel. Terus lagi. Hop. Coba perbesar. Perbesar dulu, Dit. Kita belum melakukan kelayakan finansial ya? Iya Pak. Iya betul Pak. Ini iya kan? Ini kan udah ada kelayakan finansial, kemudian ada kelayakan aspek teknisnya kan gitu kan ya? Iya Pak. Jadi sebenarnya ini kita lakukan setelah teknisnya jalan, kemudian setelah finansial jalan, baru nanti kita kaji milih dari 3 alternatif gitu. Jadi ini bentuknya semacam itu, gitu. Oke Pak. Ya, jadi ini kita masih di awal, baru kajian-kajian hukumnya aja. Tadi yang di atasnya aja bentuknya kayak gitu. Tadi alternatif kita baru sebutkan aja alternatif yang ada dulu aja, gitu. Jadi kalau misalnya itu kita belum bahas sampai ke sini. Tapi secara nggak langsung ini teman-teman udah ngasih masukan ya, pembobotan atau probabilitasnya gitu ya. Ini kalau ini dengan sistem bobot nih, gitu ya, dengan bobot. Jadi nanti probabilitasnya sekian persen, total 100% boleh-boleh saja. Itu langsung dapat poinnya gitu. Nanti bisa juga dengan cara AHP gitu ya. Dengan cara AHP probabilitasnya bisa kita masukkan total tetap 100% boleh-boleh aja. Nanti ada perhitungannya sendiri gitu. Gitu. Ini kalau sebelumnya dengan pembobotan yang metode yang lama ya. Yang berikutnya sudah pakai yang AHP gitu ya. Nanti berikutnya lagi berkaitan dengan untuk yang risiko nanti bisa pakai Monte Carlo. Jadi ada beberapa metode yang dipakai
gitu ya. Gitu. Sementara gini dulu nggak apa-apa, Dit, dilanjutkan lagi. Tapi secara umum udah oke ya. Oke, Pak. Ini udah sampai ini, gitu. Di bab 2 ini kita kan baru formulasi kebijakan, belum sampai dengan menentukan solusi ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, jadi nanti kita nggak usah itu dulu, nggak apa-apa. Ya, alternatifnya sampai 851 boleh bisa masukkan. Tadi saya taruh di grup ya, contoh FS ya. Baik, Pak. Nanti tolong dibaca lagi, coba di komen yang bisa masukin ya. Nanti biar tambah kaya. Itu 2010 ya untuk yang utara gitu. Jadi secara umum udah terjawab semua ya, Adit ya. Tinggal lengkapi ya, tinggal menyempurnakan ya. Iya, Pak. Kamu dikit lagi dipoles dikit lagi udah oke nih. Ya. Jadi yang udah kelihatan tadi kelompok 4 sama kelompok 2 ya. Udah hampir oke ya. Kemudian untuk kelompok selain 2 dan 4 ya tinggal mencuri-curi informasi supaya bisa lebih baik lagi. Masing kelompok saya perkenankan bebas ya, nggak harus sama ya. Ya, karena setiap kelompok punya gaya sendiri, sesuaikan dengan gaya, tapi tetap bakunya standar yang minta sesuai dengan prosedur yang ada dipatuhi, gitu. Oke ya, baik. Secara umum ini udah semua kelompok ya. Tolong ditaruh di Google Drive, Pak. selesai. Bab 1, bab 2 dianggap selesai, kita harus masuk ke bab berikutnya gitu. Oke, tadi apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang sementara saya tunda, skip belum saya jawab? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau saya terlupakan silakan ditanyakan lagi sebelum kita cukupkan sampai di sini. Farhan? Belum ada pertanyaan, Pak. Belum baru bangun tidur kamu? Enggak? Enggak, Pak, tadi saya dari awal. Iya. Baik. Ada lagi? Intan? Gavin? Ya, Gavin? Ada pertanyaan? Belum? Belum, Pak. Udah semua ya berarti ya, tinggal lanjutkan ya. Baik, kalau nggak ada silakan dibuka kameranya sekali lagi. Sudah pada ngisi absen? Udah, Pak. Udah ya. Yang belum tolong dicek lagi. Tolong dicek lagi, dibuka kameranya. Biar kelihatan semua. Dibuka kameranya biar saya print screen. Gilang, silakan. Fauzi, Bowo, Reza, Arda. Oke, Gali, Mario. Mendekat dikit biar kelihatan wajahnya. Ya, gitu udah. Sudah, nggak ada yang lagi dibuka? Saya print screen ya. Baik. Nah, saya taruh di grup dulu. Baik, saya rasa cukup hari ini. Silakan teman-teman lanjutkan. Mudah-mudahan pekerjaan dimudahkan, bisa dapat selesai semuanya. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama ya. Saya Alif ya. Baik, Pak.